Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua kelas 4 SD Telkom Makassar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa terhindar dari virus corona yang sangat jahat dan banyak di luar sana. Baik anak-anakku semua, sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran subtema 1. Nah, kali ini kita akan melanjut pada pembelajaran subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pada subtema 1, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi ternyata pada subtema 2 ini kita bertemu kembali loh dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita mengingat kembali tentang apa sih itu gagasan pokok dan apa sih itu gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu Pak, di mana letak gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Jadi gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Lalu muncul lagi pertanyaan. Terus kalau kalimat utama Pak berada di mana? Nah, jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir sebuah paragraf. Lalu apa sih itu gagasan pendukung? Jadi gagasan pendukung merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Jadi selain gagasan pokok atau kalimat utama tadi, maka yang lainnya merupakan gagasan pendukung dalam paragraf tersebut. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah anak-anakku semua bisa mendengarkan suara Bapak di video? Bisa ya? Kenapa sih anak-anakku semua bisa mendengarkan suara Bapak? Ya, karena kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah indera pendengar, yaitu telinga. Jadi kita sepatutnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah lebih baik jika kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah indera pendengar kita. Berkat indera pendengar ini, kita bisa mendengarkan segala jenis suara. Kita bisa mendengar suara mobil, kita bisa dengar suara motor, dengar suara burung, dengar suara kambing, dengar musik, ya, dengar suara yang ada di TV, dan bisa mendengarkan suara Bapak yang sedang menjelaskan pembelajaran kita hari ini. Yang perlu anak-anakku semua perhatikan dan perlu ketahui pada pembelajaran kali ini adalah tentang indera pendengar kita, yaitu telinga. Telinga memiliki beberapa bagian. Secara umum terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian luar, kedua bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian dalam. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu telinga bagian luar. Jadi telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga bagian luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian telinga luar ini terdiri atas 3, yaitu daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Dan yang kedua adalah lubang telinga yang berfungsi untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah liang telinga. Fungsinya yaitu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Sekarang kita lanjut pada bagian tengah telinga. Nah, bagian ini juga terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Gendang telinga, merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan batas telinga dalam. Lalu yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran yang memiliki fungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Yang ketiga, tabung eustasius, menghubungkan telinga tengah dan rongga mulut. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam yang berfungsi untuk mengubah getaran dari telinga menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju otak kita. Bagian dalam telinga ini juga terdiri atas 3, yaitu 3 saluran setengah lingkaran untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kedua adalah tingkap oval atau jorong, yaitu berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah rumah siput, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke dalam otak kita. Semua bagian-bagian tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak dan akhirnya kita mampu mendengar bunyi secara baik. Lalu
yang perlu Ananda semua ketahui adalah kita harus menjaga indera pendengaran kita. Kita harus menjaga telinga kita agar tetap sehat, sehingga kita bisa mendengarkan dan tidak pernah mengalami penyakit atau tidak bisa mendengarkan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga telinga kita agar telinga kita tetap sehat. Nah, yang pertama adalah dengarkan musik dengan volume yang sedang. Jadi, kalau ada yang suka dengar musik pakai headset atau pakai earphone, jangan sampai volumenya yang tinggi-tinggi ya, cukup yang sedang saja. Yang kedua, jaga telinga kita agar tetap dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan dalam keadaan lembab. Lalu yang ketiga adalah bersihkan telinga dengan cara yang benar. Lalu yang keempat, periksa ke dokter jika merasa ada gangguan pada telinga kita semua. Baik, itu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Anandaku semua telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel SD Telkom Makassar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.